Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peduli gizi, selamat datang di channel YouTube Hima Gizi UHAMKA. Di video kali ini kita akan memulai segmen siaga atau siaran informasi seputar gizi dan kesehatan. Nah, program ini tuh diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Gizi UHAMKA dengan tujuan menyediakan informasi dan pendidikan seputar gizi dan kesehatan kepada mahasiswa gizi UHAMKA serta masyarakat umum melalui video. Nah, tanpa lama-lama nih, langsung aja kita mulai ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramsida Nuria Zaldi. Di sini kita episode kedua segmen siaga kali ini kita akan membahas mengenai hubungan kesehatan mental dan pengaruh gizi terhadap kesehatan. Bersama narasumber istimewa kita, yaitu salah satu dosen gizi Fikes UHAMKA yang merupakan saat ini tuh menjabat juga nih sebagai kepala program studinya, teman-teman. Lanjut aja, kita langsung perkenalkan Ibu Imas Arumsari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Ramsida. Sehat? Ya, alhamdulillah Ibu sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga setiap hari sehat ya Bu. Amin. Boleh perkenalkan sedikit nggak Bu tentang Ibu? Oke, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kenal untuk seluruh yang mendengarkan channel YouTube Hima Gizi. Saya Mas Arumsari. Saat ini diberi tugas sebagai Ketua Program Studi Gizi UHAMKA, mengajar di beberapa mata kuliah. Yang saat ini diajar ada metodologi penelitian. Wah, Masya Allah keren banget ya teman-teman. Kali ini aku mau sharing sedikit nih Bu, boleh ya? Zaman sekarang tuh kan banyak yang bilang ya Bu ya, kayak generasi lemah gitu, lemah mental segala macam. Anak-anak zaman sekarang mah mentalnya lemah, nggak kayak orang zaman dulu kayak kuat-kuat. Nah, itu tuh bisa dilihat juga Bu dari banyaknya anak-anak remaja, dewasa itu yang terkena gangguan kesehatan mental. Tapi dari emang nggak banyak juga yang terkena gangguan mental itu, mereka tuh banyak gizi yang jadi kurang Bu, jadi banyak yang kurus atau bahkan obesitas. Nah, sebelumnya emangnya gizi tuh berpengaruh nggak sih Bu dari buat kesehatan mental itu sendiri? Iya, berpengaruh. Jadi terkait hubungan antara gizi dengan kesehatan mental, kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Pertama, you are what you eat. Jadi semua yang kita makan itu pasti punya dampak kesehatan. Kalau menurut WHO, sehat itu kan gak hanya secara fisik, tapi juga harus secara mental. Jadi memenuhi seseorang dikatakan sehat kalau dia sehat secara fisik dan mental. Jadi apa yang kita makan itu mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita secara fisiologis pasti. Kemudian sudut pandang yang kedua, kita juga harus lihat bahwa kondisi kesehatan mental seseorang juga ternyata berpengaruh ke status gizi. Mungkin sederhananya, kalau orang sudah suka lagi banyak pressure, misalnya banyak tugas, stres banget nih, hari ini tugas ini, besok ada tugas ini, banyak sekali. Nah, biasanya kita coping stresnya itu dengan makan. Dengan kita makan yang banyak, akhirnya untuk beberapa orang itu menjadi stress release, tapi kalau asupan kalorinya tidak terkontrol kan akhirnya terjadi adalah yang tadi Ramsida bilang, obesitas gitu. Terus ada juga kondisi-kondisi medis yang memang untuk kondisi mental illness tertentu dia sudah harus minum obat. Nah, ada beberapa obat yang efek sampingnya itu menimbulkan obesitas. Makanya kalau kita lihat penderita bipolar misalnya, itu kondisi badannya akan menggemuk gitu setelah konsumsi obat. Jadi ada banyak cara menghubungkan antara gizi dengan kesehatan mental. Kita bisa lihat dari tiga sudut pandang itu. Salah, tadi bilangnya dua. Iya ya rasanya. Gitu. Iya, jadi karena emang zaman sekarang kan mungkin banyak tugas atau percintaan juga masuk ya Bu ya, ngaruh ngefek buat jadi nggak mood makan atau bahkan makan terus gitu. Nah, ngomong-ngomong makan nih Bu, dari sebenarnya ada juga nggak sih Bu kalau dari makanan tuh ngaruh ke kesehatan mental? Misalkan kan banyak yang bilang ya Bu ya, kalau misalkan konsumsi manis-manis tuh bisa meningkatkan resiko depresi gitu. Sebenarnya asupan gula sendiri tuh emang punya keterkaitan nggak Bu tentang kesehatan mental? Iya, ada. Jadi kalau kita baca dari beberapa studi,
ada studi yang menyimpulkan seperti ini. Makanan tinggi gula itu berpengaruh sama kemampuan kognitif. Jadi sebenarnya nggak hanya kalau kita makan minum manis, mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu sebagai mood booster dan lain sebagainya. Tapi barangkali yang dimaksud dengan mood booster di situ adalah sebenarnya karena dia tadinya kurang glukosa, akhirnya jadi cranky, lapar gitu, terus dia minum gula atau makan makanan yang manis, kan otomatis kekurangan glukosanya tadi terpenuhi. Yang tadinya lapar jadi nggak lapar. Soalnya kan katanya orang kalau lapar galak ya, tapi habis dia makan kan jadi moodnya ada perbaikan. Mungkin arahnya ke situ. Tapi sebenarnya konsumsi gula yang berlebihan itu bisa menyebabkan gangguan pada fungsi kognitif, efek yang pertama. Kemudian ada juga dikatakan konsumsi makanan tinggi gula itu juga bisa berpengaruh ke neuroplastisitas. Kalau kita baca lebih lanjut apa itu neuroplastisitas, itu terkait dengan kemampuan sel-sel saraf kita atau yang kita sebut dengan neuron itu untuk elastisitas atau menyesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi. Jadi ada masanya dia harus merespon cepat, ada masanya dia harus merespon lambat gitu. Jadi mungkin kalau kita umpamakan seseorang akhirnya bisa lemot, bisa berpikir cepat, bisa refleksnya lama banget. Nah, itu kaitannya dengan neuroplastisitas. Kemudian dia juga berpengaruh ke emotional disorder. Mungkin yang kita sebut dengan depresi, anxiety. Nah, itu adalah contoh-contoh dari emotional disorder. Ternyata juga dipengaruhi oleh konsumsi gula gitu. Terus juga ternyata gula itu bikin orang meningkatkan sifat impulsif untuk makan. Jadi nggak akan merasa cukup, nggak bisa merasa kenyang gitu. Jadi pengen lagi terus makan terus, iya. Itu kebutuhan makan yang sifatnya impulsif. Sebenarnya dia nggak lapar tapi pengen makan, pengen ngemil terus. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Terus jadi sebenarnya kalau kita ngomongin konsumsi gula berlebihan, sebenarnya ada yang tiga hal yang kognitif, neuroplastisitas, dan emotional disorder. Itu dampaknya. Banget ya dampaknya. Nah, itu kan tadi ngomongin tentang asupan gula. Kalau misalkan dari asupan lemaknya nih Bu, kayak omega 3 sama omega 6, itu tuh punya peran untuk mendukung kesehatan otak dan bisa berakibatkan kesehatan mental nggak sih Bu? Iya, itu juga bisa. Kalau kita lihat zat gizi ya, kalau lemak secara umum, tapi kita fokus bahasnya omega 3, omega 6. Omega 3, omega 6 itu adalah asam lemak esensial yang dibutuhkan tubuh. Sebenarnya yang sekarang banyak dipromosikan di makanan-makanan suplemen yang harganya biasanya lebih mahal, tablet-tablet kapsulnya, itu yang omega 3. Kenapa? Karena sebenarnya yang direkomendasikan adalah rasio omega 3 dan omega 6 yang seimbang. Pola konsumsi kita sehari-hari sebenarnya lebih cenderung akan banyak konsumsi omega 6. Itu sudah pasti, dari telur, dari minyak, dari sumber-sumber lemak yang lain, itu pasti dominan omega 6. Nah, yang jadi masalah adalah kalau rasio dari omega 6 dan omega 3-nya itu nggak seimbang. Yang direkomendasikan tuh rasionya omega 6 tuh 4, omega 3-nya 1, jadi 4 banding 1. Kalau bisa lebih kecil, lebih bagus, tapi sulit untuk mencukupi gitu. Jadi intinya, kalau kita udah pasti akan gampang banget konsumsi omega 6, berarti yang harus kita tambah asupannya berarti kan omega 3. Nah, kenapa omega 3 itu penting? Omega 3 itu ada 2 jenis. Kalau mungkin Rapsida pernah dengar, ada yang disebut dengan DHA, ada yang disebut dengan ALA. DHA itu sumbernya dari hewani, ALA itu dari nabati. Nah, yang DHA ini nggak perlu di metabolisme tubuh lebih lanjut untuk dia bisa menjalankan fungsinya untuk kesehatan otak, kesehatan sel saraf gitu. Tapi kalau ALA yang dari nabati, contohnya tuh biji chia. Salah satu sumbernya biji chia, biji bunga matahari, biji-bijian nabati itu. Nah, itu sumber-sumber ALA. Cuma kelemahannya ALA ini meskipun sama-sama sumber omega 3, dia harus di metabolisme di tubuh dulu untuk supaya posisinya sama dengan DHA. Jadi kan dia lebih butuh effort ya untuk meningkatkan. Nah, apa sih dampak omega 3? Omega itu sebenarnya adalah asam lemak esensial yang berfungsi untuk menurunkan tingkat inflamasi. Inflamasi itu
semua yang ada di tubuh kita sebenarnya itu punya potensi untuk mengalami inflamasi, atau bahasa Indonesianya peradangan. Dari semua kondisi, misal kita demam, itu peradangan, kita radang tenggorokan, itu peradangan. Sebenarnya itu adalah respon tubuh untuk supaya sel imun itu bekerja karena ada infeksi gitu kan. Nah, semakin banyak peradangan, kalau peradangan itu terlalu kronis sifatnya, kronis itu misalnya dia terjadi dalam jangka panjang, maka akan merusak organ-organ yang lain juga, sel-sel yang lain juga, termasuk otak. Makanya omega itu penting untuk kesehatan sel saraf karena dia salah satu asam lemak esensial yang sifatnya mencegah peradangan. Nanti hampir semua itu emang sebenarnya penyebabnya si peradangan itu sendiri. Oke, lanjut kalau misalkan itu kan tadi mengenai omega 3 dan omega 6. Nah, kalau untuk kandungan serat nih Bu, soalnya kan serat juga sangat penting ya buat tubuh. Itu tuh kata orang banyak yang bilang kalau misalkan serat bisa mempengaruhi suasana hati atau kesejahteraan mental tuh Bu, banyak yang bilang. Itu benar gak sih Bu kayak gitu? Iya, ada penjelasannya. Jadi serat itu kan kalau di dalam tubuh dia akan difermentasi di usus. Hasil fermentasinya itu yang akan menjadi bahan makanan untuk bakteri-bakteri baik gitu. Nah, bakteri-bakteri baik ini yang mengkondisikan kondisi pencernaan kita berada pada mood yang bagus. Nah, kalau kondisi pencernaan kita bagus, ternyata itu juga mempengaruhi mood, mempengaruhi juga ke kondisi mental, karena tadi yang pertama dia bisa meningkatkan kesehatan saluran cerna, jadi tidak ada inflamasi, terus kondisi saluran cernanya baik, dinding-dinding sel ususnya juga kuat sehingga tubuh tidak stres. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa si serat itu juga bisa meningkatkan produksi serotonin. Serotonin itu neurotransmitter yang ada di sel saraf. Jadi neurotransmitter itu berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Nah, neurotransmitter yang namanya serotonin ini ternyata dia punya kaitannya sama mood-mood yang sifatnya baik, jadi perasaan bahagia, perasaan senang, happy. Nah, itu kaitannya sama peningkatan jumlah serotonin di dalam tubuh. Nah, serotonin ini diproduksi oleh asam amino namanya triptofan. Mungkin pernah dengar ya artinya. Nah, triptofan ini adalah bahan untuk produksi serotonin. Jadi dari probiotik itu tadi saya lupa jelaskan. Jadi serat yang difermentasi itu jadi makanan bakteri baik kan. Bakteri baik itu yang namanya probiotik. Nah, ketika jumlah probiotik itu meningkat, maka dia bisa meningkatkan juga produksi triptofan. Triptofan itu bisa meningkatkan produksi serotonin sehingga meningkatkan mood bahagia. Ya, dari hormon berarti ya Bu ya, bisa juga. Oke, berarti kan serat punya membantu buat mencerna usus ya Bu ya, pencernaan usus. Nah, gimana ketidakseimbangan mikrobiota usus itu bisa mempengaruhi kesehatan mental Bu, dari pola makannya apakah dapat memperbaikinya? Iya, jadi benar. Jadi tadi bakteri, jadi kita hidup nih meskipun secara individu kita lagi sendiri, tapi sebenarnya kita punya banyak teman di perut. Teman-teman kita itu adalah bakteri. Ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Bakteri jahat ya memang dia secara kodratnya ada di perut gitu ya. Yang menjadi masalah adalah kalau bakteri baiknya nggak ada. Nah, dari mana bakteri baik itu bisa kita dapatkan? Bisa kita dapatkan dari konsumsi prebiotik. Prebiotik itu makanan untuk bakteri baik. Jadi cara-cara kita, misalnya prebiotik itu contohnya misalnya di sini ada bawang-bawangan, terus green tea, terus biji chia, tadi biji-bijian dari tumbuhan, dan sumber-sumber serat yang lain, sayur-sayuran, pisang dan sebagainya. Nah, kalau si prebiotik yang kita konsumsi cukup, maka probiotiknya kan akhirnya punya makanan yang cukup juga untuk dia berkembang. Nah, seperti yang tadi Ramsida jelaskan, betul, probiotik itu bisa meningkatkan kondisi kesehatan mental karena dia membuat iklim saluran cerna kita menjadi lebih sehat, jadi lebih kuat, tidak mudah infeksi,
tidak mudah mengalami inflamasi atau peradangan. Tadi kembali lagi, jadi mencegah adanya infeksi peradangan. Jadi infeksi dan peradangan itu secara umum overall ya, tidak hanya terjadi di perut, tapi kalau kondisi perut sudah baik maka seluruhnya juga insya Allah akan baik, karena salah satu jalan masuknya makanan itu kan dari perut ya, setelah itu kan diserap di seluruh tubuh gitu. Jadi kalau misalkan perut kita baik nih, sehat, berarti mood kita juga baik gitu Iya, ya. nggak gampang cranky. Ngomongin makanan yang baik nih untuk kesehatan tubuh. Nah, kalau untuk diet, berbagai macam diet nih, itu ada nggak sih Bu diet yang bagus buat si kesehatan mental itu? Kayak misalkan banyak tuh Bu diet Mediterania atau pola makan vegetarian, terus diet kategorik juga Bu. Ketogenik ya? Iya, ketogenik. Oke. Iya, dalam sebuah penelitian memang diet Mediterranean itu adalah salah satu jenis diet yang banyak dihubungkan dengan perbaikan kondisi mental. Sebenarnya apa sih diet Mediterranean? Jadi diet Mediterranean itu diet yang dominan sumber hewani dari biji-bijian, kacang-kacangan, sayur, gandum utuh. Terus kalau dia ada konsumsi daging yang direkomendasikan di diet Mediterranean itu daging ikan dan daging unggas ya, daging putih. Dan salah satu karena dia Mediterranean, jadi ya banyak menggunakan olive oil di dalam makanannya. Nah, ini berkaitan dengan tadi juga kita sebelumnya bahas serat. Nah, kenapa ini direkomendasikan untuk kesehatan mental? Karena dia pastinya konsumsinya tinggi serat, kemudian tinggi omega 3 yang tadi juga sudah kita bahas dan tadi juga sudah disinggung manfaatnya. Sementara daging-daging merah itu dikurangi. Nah, itu ternyata berdasarkan hasil penelitian itu berkaitan dengan kesehatan mental. Terus yang terkait dengan ketogenik kan juga meminimalisir konsumsi karbohidrat ya, karbohidrat. Jadi meningkatkan konsumsi lemak. Itu juga beberapa penelitian. Meskipun belum konklusif kalau yang untuk ketogenik, kalau yang Mediterranean sudah bisa dikonfirmasi banyak penelitiannya. Tapi kalau yang ketogenik memang harus ada studi lanjut karena mungkin kita tetap membutuhkan karbohidrat ya, jadi tidak semata-mata hanya konsumsi lemak saja sebagai sumber energi. Ya, jadi sebenarnya nabati itu lebih berperan besar daripada hewan. Betul. Sebenarnya porsinya adalah karena tadi banyak serat ya. Kenapa akhirnya nabati lebih direkomendasikan? Karena tadi kandungan serat, prebiotik dan probiotiknya yang lebih banyak terlibat di situ. Nah, berarti ada nggak sih Bu makanan-makanan nih yang bisa dihindarin untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan? Kan tadi kan udah beberapa disinggung ya, makanan yang baik untuk kesehatan mental itu apa. Nah, kalau yang bisa dihindari nih Bu? Oke. Jadi saya coba ambil, karena kan yang namanya kondisi mental kan mental illness atau gangguan mental itu ada banyak jenisnya. Jadi saya ambil contohnya misalnya depresi, bipolar yang mungkin sering kita temui dan kayaknya kasusnya lumayan banyak kalau berdasarkan pengamatan secara subjektif ya. Saya tidak tahu, mungkin ini juga harusnya menjadi kondisi kesehatan yang harus diperhatikan sama WHO karena kita jadi sering ketemu orang bipolar ya. Dan bipolarnya nggak yang ngaku-ngaku, saya bipolar, enggak, tapi memang dia didiagnosis bipolar. Nah, kalau dari studi-studi yang merekomendasikan makanan apa yang harus dihindari, jadi kan kondisi depresi, bipolar itu kan butuh ketenangan ya. Jadi untuk terkait dengan kondisi mentalnya detailnya apa, mungkin kita perlu tanya sama ahlinya. Tapi untuk menjaga ketenangan itu sebaiknya menghindari kafein. Karena kalau kafein itu bisa bikin dia susah tidur. Sementara banyak orang yang mental illness dia sulit tidur. Apa namanya, insomnia ya, insomnia. Terus seperti yang tadi saya bilang tadi di awal, beberapa obat untuk treatment mental illness itu punya efek menaikkan berat badan. Nah, maka sebaiknya menghindari juga makanan-makanan tinggi lemak karena nanti bisa semakin double peningkatan berat badannya. Selain dari efek samping obat juga dari makanan. Terus garam juga harus dikurangi.
itu, dan alkohol ya, alkohol, rokok, dan segala hal yang bisa meningkatkan inflamasi gitu. Berarti balik lagi ya ke mood ya Bu ya, biar suasana hati itu baik juga gitu. Nah, berarti kan ngomongin tadi ada awal-awalnya itu tuh kalau sekarang tuh ada nggak sih Bu penelitian terbaru nih atau inovasi di dalam bidang gizi tersendiri untuk kesehatan mental yang bisa diperhatikan gitu, dari dietnya atau dari yang lain? Dari penelitian-penelitian yang sudah ada ya, sebenarnya ada banyak pertanyaan tadi yang terkait dengan pertanyaannya Ramsida tentang diet ketogenik ya. Studi clinical trialnya atau studi uji klinisnya itu untuk melihat hubungan antara diet ketogenik dengan penyakit mental atau mental illness itu baru dipublish di tahun 2024 dan itu di bulan April. Jadi masih sangat membutuhkan banyak studi untuk mengkonfirmasi kesimpulan dari hubungan antara ketogenik dengan mental illness. Itu yang pertama mungkin sebagai salah satunya, dan mungkin diet-diet yang lain. Kalau sekarang kan kita kayaknya ada juga yang intermittent fasting ya, beberapa orang melakukan intermittent fasting. Itu juga kayaknya perlu dieksplor tuh, dan kita di Islam kan juga melakukan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu kalau kita bilang dia mengikuti prinsip intermittent fasting juga sebenarnya mirip juga, karena ada jendela makan, jendela berbuka, jendela puasa dan sebagainya. Mungkin juga perlu dieksplor. Kita nggak tahu, mungkin ada hikmah di balik puasa Ramadan. Dan ini satu lagi ya, aktivitas fisik. Bagaimana keterkaitan antara aktivitas fisik dengan mental illness? Intensitas aktivitas fisik seperti apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi mental health? Itu sebelumnya memang belum ada penelitian yang jelas gitu ya? Sudah banyak, sebenarnya sudah banyak, cuma mungkin kondisi mental health kan ada banyak jenisnya, tergantung intensitasnya, keparahannya, sedepres apa. Mungkin itu perlu dieksplor juga, karena aktivitas fisik itu kan cenderung lebih nggak banyak membutuhkan resource seperti makanan kan kita harus beli, tapi kalau aktivitas fisik kan bisa dilakukan sendiri di mana saja. Jadi balik lagi ya, karena kesehatan mental tuh banyak banget gangguannya, jenisnya gitu ya. Kayak kalau misalkan pola makan, gimana sih pola makan yang seimbang itu bisa membantu dalam pencegahan gangguan mental nih Bu? Terutama kan yang banyak terkena itu kan pada remaja ya, kesehatan mental. Nah itu gimana pola makan yang baik gitu? Soalnya kan remaja zaman sekarang juga pada males makan gitu ya Bu ya, jadi banyak masa sih males makan? Iya, apalagi kalau udah fokus nugas tuh Bu, pada suka lupa makan. Males makan ya, iya. Jadi gini, kalau kita ngomongin remaja ini kan unik ya, seperti yang tadi Ramsida bilang. Anak-anak sekarang kok lebih banyak dibandingkan kan sama generasi-generasi tua seperti saya, kayak kok anak sekarang lemah banget mentalnya gitu. Jadi ada kondisi lingkungan anak sekarang memang tidak memancing mereka untuk lebih tough seperti generasi terdahulu, karena sekarang banyak kemudahan. Jadi bukan kesalahan mereka. Nah, karena banyak kemudahan, maka ketika dihadapkan pada hal yang agak keras sedikit, mereka butuh adaptasi, karena biasanya mudah, kok ini sulit, langsung nangis, kena mental, sebagainya. Nah, jadi menurut saya kondisi, kita nggak bisa mengontrol kondisi lingkungan, kita nggak bisa mengontrol seperti apa orang akan bersikap terhadap diri kita. Jadi mungkin gangguan kesehatan fisik itu atau gangguan gizi mungkin bisa jadi terjadi karena mereka takut orang beranggapan apa tentang dirinya. Jadi nggak semata-mata dia malas makan karena nugas, atau dia jadi banyak makan karena stres, banyak PR juga gitu. Tapi bisa jadi orang punya anggapan, oh kurus itu cantik, berotot dan nge-gym itu keren, atau ngerokok itu keren. Sekarang nge-vape ya, nge-vape itu keren gitu. Nah, stigma lingkungan yang seperti itu kan mempengaruhi pola makan. Sekarang lagi banyak dilakukan penelitian tentang perilaku makan pada remaja ya, banyak sekali yang melakukan itu, dan trennya cenderung adalah remaja itu
pola makannya mengikuti teman-temannya, mengikuti lingkungannya. Jadi mungkin kita bisa memilih makanan-makanan yang lebih bisa memaintain kondisi kesehatan mental kita, seperti ada serat, omega 3, terus membatasi konsumsi gula, rokok, alkohol dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu perhatikan bahwa orang-orang di sekitar kita dan cara kita merespon anggapan orang itu juga berpengaruh ke pola makan kita. Gitu. Oke, berarti ngomongin lingkungan Ibu, berarti faktor lingkungan tuh sangat berpengaruh juga ya Bu ke kesehatan mental, terus cara makan kita, gaya hidup kita gitu ya. Nah, sebenarnya faktor lingkungan itu atau kebiasaan makan itu bisa membentuk si orang itu jadi ngikutin faktor lingkungan itu tuh sejak dari kapan Ibu, dari dini atau mungkin usia besar pun kayak dewasa itu masih kayak gitu Bu? Kalau kita lihat dari periode usia, kondisi lingkungannya beda. Misalnya gini, ketika kita kecil sampai selesai SD katakanlah, itu orang tua punya peran yang besar dalam menentukan kita makan apa. Jadi kalau pada usia-usia seperti itu, yang perlu mengkondisikan lingkungan makannya bagus adalah orang tua. Semakin dia beranjak dewasa, semakin dia banyak waktu yang dihabiskan di luar rumah, maka pengaruh lingkungannya bergeser dari orang tua ke sekolah, ke teman-teman. Makanya promosi-promosi kesehatan berbasis sekolah itu akhirnya jadi penting banget. Kalau yang sekarang mungkin di pemerintahan yang baru kita akan punya program makan siang gratis. Mungkin itu adalah salah satu cara. Ada salah satu cara untuk mengontrol kondisi makan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, ketika anak ini semakin dewasa, dia semakin bisa memberikan keputusan mau makan apa secara mandiri tanpa diatur sama orang tuanya. Makanya sekarang kalau kalian perhatikan, misalnya ada nggak yang suka K-pop? Sih suka K-pop? Termasuk K-popers ya. K-popers ya. K-popers itu termasuk kelompok masyarakat yang sangat berpengaruh, yang sangat terpengaruh dari idolnya makan apa gitu. Nah itu juga fenomena yang unik ya. Jadi semakin kita dewasa, semakin kita nggak bisa diatur sama orang tua, udah punya uang jajan sendiri, maka pendekatannya juga beda-beda. Semakin dewasa, pendekatannya harus lebih kepada pemahaman dan kesadaran dari remaja ini gitu. Iya. Berarti emang apa namanya, apalagi zaman sekarang kalau misalkan nggak ngikutin tren gak gaul gitu ya Bu ya. Jadi banyak juga misalkan makanan yang baru mereka pada mau ikut-ikutan gitu. Langsung viral. Kemarin ada goyong. Oh iya. Es Solo. Iya. Topoki kalau ini dari Korea. Iya, ramen topoki. Berarti nah dari itu juga itu tuh ngebuat kesehatan mental juga tuh lebih gampang kena ya Bu ya, karena dari zaman sekarang juga iya, makanannya kan akhirnya banyak yang tadi pro-inflamasi, pro-peradangan ya. Kalau kita makan makanan tinggi gula, tinggi garam, itu sudah pasti arahnya ke inflamasi. Segala hal yang meningkatkan inflamasi itu tidak baik untuk kesehatan mental sebenarnya. Iya. Berarti apa namanya, kalau misalkan makanan juga kita zaman sekarang udah harus dilihat lagi ya kandungan-kandungan yang baiknya gimana biar kesehatan tubuh apalagi mentalnya juga tetap terjaga. Oke, dari yang udah Ibu jelasin nih banyak tentang positif dari dan negatif pengaruh-pengaruh pola makan yang bisa nyebabin gangguan kesehatan mental. Ada nggak sih dari Ibu sendiri saran praktis untuk menciptakan hubungan positif antara gizi dan kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sarannya berarti kita bisa simpulkan dari yang tadi kita bicarakan ya. Ada jenis-jenis makanan yang harus di-improve untuk menurunkan inflamasi, karena pada intinya yang berkaitan dengan kesehatan mental adalah kondisi inflamasi ya, kalau secara fisiologis gitu. Stres, depresi, anxiety, dan lain sebagainya itu dari kondisi mood. Nah, kalau terjadi inflamasi maka kesehatan mental juga akan terganggu. Sederhananya seperti itu. Maka yang harus kita improve adalah makanan yang tinggi serat, tinggi sayuran, tinggi buah, vitamin mineral, antioksidan, terus tadi juga ada biji-bijian ya, biji-bijian, dan membatasi konsumsi
daging merah kalau menurut rekomendasi dari Mediterranean diet. Sementara kalau yang studi tentang diet ketogenik itu masih perlu dikonfirmasi lagi. Dan selain itu juga sebaiknya kita harus punya kesadaran yang penuh dulu terkait dengan makanan sehat supaya seiring bertambahnya usia dan kita bersosialisasi sama banyak orang, kadang kondisi atau anggapan seseorang itu berpengaruh banget ke cara kita memandang tubuh kita. Misalnya kita merasa diri kita gemuk padahal sebenarnya IMT-nya ideal gitu. Jadinya kita so-soan diet keras, nge-gym langganan, lari-lari di GBK misalnya dengan motivasi untuk memenuhi kepuasan anggapan orang lain gitu. Itu kan juga sebenarnya kondisi mental juga ya. Jadi mungkin itu sih ya. Iya Bu, berarti kita juga sebenarnya faktor lingkungan juga sangat amat berpengaruh ya. Dari kitanya, dari pola makan, terus nggak terlalu dengerin kata-kata orang, pengaruh orang juga itu bisa menjaga kesehatan mental kita baik gitu ya, nggak terlalu live peacefully tanpa dengerin omongan orang. Iya. Wah, nggak kerasa nih Bu, kita ngobrol udah lumayan lama ya dari tadi. Nah, dari obrolan yang tadi boleh sedikit saya simpulkan, berarti gizi itu berpengaruh terhadap kesehatan mental asalkan kita pola makannya juga memiliki pola makan yang baik, diseimbangkan seperti tinggi serat, omega 3, omega 6 dan mengurangi asupan gula gitu ya Bu ya. Berarti banyak banget nih informasi menarik dan aktual yang didapatkan dari podcast ini. Nah, obrolan kita cukup sampai di sini Bu ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Teman-teman juga jangan lupa, saya sedikit mau promosiin ya Bu ya. Teman-teman jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube, TikTok, Instagram, dan Twitternya Himagizi Uhamka di @himagiziuhamka, dan untuk lainnya itu @efn5645e. Untuk dapat info-info terbaru dan menarik dari Himpunan Mahasiswa Gizi sendiri. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sebelumnya Bu untuk kesempatan dan waktunya. Untuk semoga video kali ini menjadi gambaran buat kalian semua, kesehatan mental itu tuh sangat amat penting dijaga, dan dari gizi juga sendiri kalian harus menjaga pola makan yang baik gitu. Terima kasih ya Bu ya, sampai jumpa, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, kita di Instagram kita ada kuis yaitu question about nutrition atau kabut. Jangan lupa diisi, itu ada di SG Bu kita. Kalian jangan lupa isi ya. Tapi saya nilainya bagus pasti. Wah, udah nggak usah diragukan lagi ya teman-teman. Makanya jangan lupa diisi ya di story IG-nya Himagizi Uhamka. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.